Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait akidah di dalam kitab Syarhu Salasatil Usul. Di sini pada pembahasan kalimat faida qila laka mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha fakul ma'rifatul abdi rabbahu. Jika maka jika dikatakan kepada panjenengan apa itu al-usul, ya, usul di sini adalah jamak dari aslun, yaitu asli atau dasar dari tiga perkara yang wajib atas manusia itu memahaminya, mengetahuinya, ya. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah fakul ma'rifatul abdi rabbahu, ya, yaitu seorang hamba memahami, mengetahui, mengenal Robnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat footnote-nya di Al-Usul tadi, ya, bahwa ya dasar pada keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang gambarannya seperti pohon dengan akarnya yang kuat, mampu untuk menopang ranting-ranting yang menjulang tinggi ke atas. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama', ya. Tidaklah kamu memperhatikan kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, ya, akarnya kuat dan ranting cabangnya menjulang tinggi ke langit, ya. Di sini disebutkan juga kalimat yang baik adalah kalimat orang-orang yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada beribadah kepada Allah, ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah hadis dalil berkaitan tentang al-aslu, al-usul, ya, dasarnya seorang yang beriman kepada Allah itu diumpamakan orang yang dengan imannya, dengan akar pohon yang kuat tadi, mampu untuk menopang dedaunan ranting-ranting yang ada di di atasnya, ya. Saudara yang dirahmati Allah, karena dengan al-usulus salasah yasiru bihal al-musannif rahimahullahu ta'ala ila al-usul allati yas'alu anha al-insan fi qabrihi. Karena apa? Ya. Ini pengarang kitab menyebutkan bahwa tiga hal ini yang akan menjadi pertanyaan nanti di alam barzah, di kubur. Apa? Man rabbuka, siapa Rob kamu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Nah, ini menjadi pertanyaan dasar ketika nanti di alam kubur, di alam barzakh.
Lalu saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk apa? Ya, ketika seseorang itu tidak mengetahui siapa Robnya, siapa apa agamanya dan siapa nabinya, maka akan kesulitan untuk menjawabnya. Bahkan di sini disebutkan la adri. Aku tidak tahu, ya. La adri, aku tidak tahu. Ketika seorang beriman, maka akan menjawab dengan baik, ya. Aku akan menjawabnya dengan baik. Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla yang mengatur semesta ini. Amantu billah, ya. Lalu footnote terkait tentang ma'rifatul abdi rabbahu, ya. Memahami, mengetahui, mengenal hamba, mengenal Allah, mengenal Rabbnya. Ma'rifatullah takunu bi asbab, ya. Untuk mengetahui bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan beberapa sebab, ya. Minha an-nadru wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifatu 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi, ya. Jadi untuk bagaimana kita memahami, mengenal Rabb tentu dengan sebab-sebab. Yang pertama adalah sebab bagaimana kita melihat, memperhatikan dan memikirkan, merenungkan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, ya. Yang akan memberikan gambaran kepada pengetahuan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah raja, adalah Tuhan yang azim, yang besar, yang lebih besar. Wa tamamu qudratihi, dan kesempurnaan tentang ketetapan yang Allah sudah tetapkan, hikmah-hikmahnya dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bahkan rahmatnya tidak hanya untuk orang yang beriman saja, tapi orang-orang kafir pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengapa kita harus melihat, memperhatikan dan memikirkan, merenungkan, agar apa? Agar kita memahami bahwa sungguh sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengatur ini semua, ya. Kita akan lihat di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanduru ila malakutas samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai', ya. Ini dalil terkait tentang memperhatikan, ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, ya, kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari pertanyaan, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, ya. Ini tentunya dengan kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla inna ma a'dhamakum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ada kalimat dalam dalil ini di surat Saba di ayat 46, summa tatafakkaru, ya. Jadi kemudian agar kamu pikirkan. Jadi luar biasa dalil tentang melihat, memperhatikan, ada tertera ayatnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-185. Lalu dalil tentang memikirkan,
merenungkan itu tercatat di dalam surat Saba di ayat 46 ya. Allah tambahkan lagi ya. Jadi sudah Allah perintahkan kepada kita untuk melihat, memperhatikan, dan juga Allah berikan kita untuk memikirkan. Jadi perintah Allah untuk kita. Sehingga apa? Sehingga kita memahami dengan akal kita, dengan perenungan-perenungan akan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita udara untuk bernafas, memberikan kita banyak hal yang menjadikan kita dan kita hidup untuk bagaimana hidup di dunia ini ya. Luar biasa. Belum lagi di ayat-ayat yang lain Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, ini jadi perenungan kita juga, menjadi perhatian kita juga. Apa? Allah terangkan, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, sesungguhnya ya dalam penciptaan samawati wal ard, ya, langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, ya, la ayatin liulil albab, sungguh ya, sungguh telah ya menjadi ya tanda-tanda untuk orang yang berakal. Jadi tanda-tandanya Allah kasih ya. Jadi itu yang menjadikan diri kita seharusnya lebih imannya tertancap lagi, lebih yakin sama Allah, lebih dan lebih, bukan malah mengkufuri. Dikasih tanda-tandanya, dikasih tanda bahwa bulan ini bisa terbelah, lalu dikasih tanda bahwa Allah yang menerbitkan dan menenggelamkan, ya, kasih tanda-tandanya, tapi malah tidak beriman. Kan ada di zaman-zaman dahulu juga ada. Maka ketika kita menjadi orang yang beriman, mudah-mudahan kita bisa melihat tanda-tanda Allah dan menjadi penambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.